Hai semuanya, pernah merasa pikiran berlari kemana-mana tanpa izin? Seperti radio yang tak bisa dimatikan, memutar kekhawatiran, ingatan lama, dan skenario buruk yang bahkan belum tentu terjadi? Jika iya, video ini bukan untuk menghakimi atau memberi resep instan, tapi mengajak kita semua duduk sebentar, menarik napas, dan memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala. Lalu perlahan belajar mengendalikannya tanpa harus memerangi diri sendiri. Pikiran yang tak terkendali seringkali terasa seperti musuh yang tinggal di dalam kepala. Padahal kenyataannya, pikiran itu hanyalah bagian dari sistem alami manusia yang bekerja tanpa henti. Otak memang dirancang untuk berpikir, menganalisis, mengingat, dan memprediksi, karena dulu fungsi ini membantu manusia bertahan hidup. Masalahnya, dunia sekarang jauh berbeda dari zaman ketika ancaman datang dalam bentuk binatang buas atau kelaparan. Ancaman modern lebih banyak berbentuk pikiran, tekanan sosial, tuntutan hidup, ekspektasi, dan ketakutan yang terus dipelihara oleh informasi tanpa henti. Akibatnya, otak tetap bekerja dengan mode siaga tinggi, meski sebenarnya tidak ada bahaya nyata di depan mata. Dari sinilah, pikiran yang tak terkendali mulai muncul, bukan karena kita lemah, tapi karena sistem ini terlalu sering dipaksa bekerja tanpa jeda. Banyak dari kita mengira bahwa mengendalikan pikiran berarti menghentikan pikiran itu sendiri, padahal itu justru membuatnya semakin kuat. Semakin kita berusaha menekan satu pikiran, semakin keras ia kembali muncul, seperti bola yang ditekan ke dalam air. Di titik ini, penting untuk memahami bahwa tujuan mengendalikan pikiran bukanlah membuat kepala kosong, melainkan membangun hubungan yang lebih sehat dengan apapun yang muncul di dalam benak. Pikiran bukanlah perintah mutlak, bukan pula kebenaran absolut, melainkan peristiwa mental yang datang dan pergi. Saat kita mulai melihat pikiran sebagai sesuatu yang bisa diamati, bukan selalu diikuti, perlahan kendali mulai kembali ke tangan kita. Banyak orang terjebak dalam kebiasaan mempercayai semua yang dipikirkan, seolah pikiran selalu benar dan harus ditanggapi. Padahal, sebagian besar pikiran hanyalah refleksi kebiasaan lama, luka yang belum sembuh, atau ketakutan yang diwariskan dari pengalaman masa lalu. Ketika kita menyadari hal ini, muncul ruang kecil antara pikiran dan respons, dan di ruang itulah kebebasan mulai tumbuh. Mengendalikan pikiran bukan tentang menjadi orang yang selalu positif, karena emosi negatif juga bagian dari hidup. Yang perlu dikendalikan adalah reaksi otomatis yang membuat kita terseret terlalu jauh. Kita semua pernah mengalami momen ketika satu pikiran kecil berubah menjadi badai kecemasan hanya karena dibiarkan berputar tanpa arah. Disinilah kesadaran berperan penting. Kesadaran sederhana terhadap apa yang sedang dipikirkan, tanpa menghakimi atau mencoba mengubahnya secara paksa, seringkali sudah cukup untuk meredam kekuatannya. Pikiran yang disadari cenderung melemah, sementara pikiran yang dihindari justru menguat. Dengan membiasakan diri hadir pada momen sekarang, memperhatikan napas, sensasi tubuh dan lingkungan sekitar, kita memberi sinyal pada otak bahwa tidak ada ancaman yang perlu dihadapi saat ini. Proses ini memang tidak instan dan kadang terasa membosankan, tapi justru disitulah kekuatannya. Perlahan, kita belajar bahwa tidak semua hal perlu dipikirkan, tidak semua pikiran perlu ditanggapi, dan tidak semua kekhawatiran layak mendapat energi kita. Ketika pikiran terasa kacau, seringkali penyebabnya bukan satu masalah besar, melainkan akumulasi hal-hal kecil yang tidak pernah benar-benar dihadapi. Pikiran bekerja seperti meja kerja yang terus ditumpuki berkas tanpa pernah dirapikan, sampai akhirnya kita sendiri bingung harus mulai dari mana. Banyak dari kita terbiasa menghindari perasaan tidak nyaman dengan menyibukkan diri, menunda, atau melarikan diri ke distraksi. Padahal emosi yang ditekan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi dan muncul kembali dalam bentuk pikiran berulang, overthinking, atau kecemasan tanpa jelas sebab. Mengendalikan pikiran berarti berani menghadapi apa yang selama ini dihindari, meski hanya sedikit demi sedikit. Ini bukan tentang menyelesaikan semua masalah sekaligus, melainkan mengakui bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Saat kita memberi ruang untuk merasa sedih, marah atau kecewa tanpa langsung menilainya sebagai kelemahan, pikiran menjadi lebih jujur dan tidak perlu berteriak untuk didengar. Banyak orang merasa takut jika terlalu lama diam dengan pikirannya sendiri, karena khawatir akan tenggelam dalam hal-hal negatif. Padahal justru dengan berani duduk bersama pikiran itulah, kita belajar membedakan mana yang penting dan mana yang hanya kebisingan. Pikiran yang tak terkendali seringkali muncul karena kita terbiasa hidup di masa lalu atau masa depan. Kita mengulang kejadian yang sudah lewat, memikirkan seandainya bisa berbeda, atau mencemaskan sesuatu yang belum tentu terjadi. Padahal, satu-satunya waktu yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah saat ini. Dengan membawa perhatian kembali ke hal-hal konkret yang sedang dilakukan, seperti berjalan,
makan, atau berbicara dengan orang lain, kita membantu otak keluar dari lingkaran spekulasi. Ini bukan berarti mengabaikan perencanaan atau refleksi, tapi memberi batas yang sehat agar pikiran tidak mengambil alih seluruh hidup. Kebiasaan lain yang sering memperparah pikiran tak terkendali adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Di era media sosial, kita disuguhi potongan hidup orang lain yang terlihat sempurna, sementara kita hanya melihat versi penuh dari kekurangan diri sendiri. Perbandingan ini menciptakan narasi internal bahwa kita tertinggal, kurang atau tidak cukup baik, dan pikiran pun terus memutar cerita tersebut. Mengendalikan pikiran berarti menyadari bahwa apa yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari kenyataan, bukan standar absolut untuk menilai diri. Setiap orang punya ritme, latar belakang, dan perjuangan yang berbeda. Saat kita berhenti menjadikan hidup orang lain sebagai tolak ukur, pikiran menjadi lebih tenang, karena tidak terus-menerus merasa dikejar. Penting juga untuk memahami bahwa tubuh dan pikiran saling terhubung. Kurang tidur, pola makan yang buruk, dan kurang bergerak bisa membuat pikiran lebih mudah lelah dan sulit dikendalikan. Banyak orang mencoba mengubah pikiran tanpa memperhatikan kondisi fisiknya. Padahal otak yang kelelahan cenderung memproduksi pikiran negatif lebih banyak. Dengan merawat tubuh secara sederhana, seperti tidur cukup dan bergerak ringan, kita memberi fondasi yang lebih stabil bagi pikiran untuk bekerja dengan sehat. Mengendalikan pikiran juga erat kaitannya dengan cara kita berbicara kepada diri sendiri. Dialog internal yang keras dan penuh tuntutan seringkali menjadi sumber utama kekacauan mental. Ketika kita terus-menerus menyalahkan diri, menuntut kesempurnaan atau meremehkan usaha sendiri, pikiran akan mencari bukti untuk menguatkan narasi tersebut. Lama-kelamaan, pikiran negatif terasa seperti kebenaran mutlak. Padahal itu hanya kebiasaan berbicara yang tidak pernah dikoreksi. Mengubah dialog internal bukan berarti berbohong pada diri sendiri atau berpura-pura semuanya baik-baik saja, melainkan berbicara dengan cara yang lebih adil dan realistis. Kita semua membuat kesalahan, merasa lelah dan terkadang gagal, dan itu tidak otomatis menjadikan kita tidak berharga. Saat kita mulai memperlakukan diri dengan pengertian yang sama seperti saat memahami orang lain, pikiran menjadi lebih bersahabat. Banyak orang mengira bahwa mengendalikan pikiran berarti selalu tenang dan terkendali. Padahal kenyataannya ada hari-hari ketika pikiran tetap berisik meski kita sudah berusaha. Di momen seperti itu, penerimaan menjadi kunci. Menerima bahwa hari ini pikiran sedang tidak kooperatif bukanlah tanda menyerah, melainkan tanda kedewasaan emosional. Dengan menerima keadaan tanpa drama tambahan, kita justru mempercepat proses meredanya kekacauan. Pikiran yang dilawan cenderung bertahan lebih lama, sementara pikiran yang diterima akan kehilangan urgensinya. Hal lain yang sering luput adalah pentingnya memberi makna pada apa yang kita lakukan. Pikiran yang tak terkendali sering muncul saat hidup terasa hampa atau tidak terarah. Ketika kita tidak tahu untuk apa melakukan sesuatu, pikiran akan mengisi kekosongan dengan kekhawatiran dan keraguan. Dengan memiliki nilai atau tujuan yang jelas, meski sederhana, pikiran punya arah untuk kembali saat mulai melenceng. Tujuan ini tidak harus besar atau muluk, cukup sesuatu yang membuat kita merasa hidup ini berarti untuk dijalani. Mengendalikan pikiran juga berarti memilih dengan sadar informasi apa yang kita konsumsi. Terlalu banyak berita negatif, perdebatan tanpa akhir, dan konten yang memicu emosi dapat membuat pikiran terus berada dalam mode reaktif. Dengan membatasi paparan yang tidak perlu, kita memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat. Ini bukan tentang menutup mata dari kenyataan, tapi menjaga kesehatan mental agar tetap bisa merespons dengan bijak. Kita semua punya kapasitas mental yang terbatas, dan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak bisa dikendalikan hanya akan menguras energi. Saat energi terkuras, pikiran menjadi lebih mudah goyah dan sulit dikendalikan. Di titik ini, penting untuk belajar memilih pertempuran mental mana yang layak dihadapi dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Pada akhirnya, mengendalikan pikiran yang tak terkendali bukanlah proyek sekali jadi, melainkan proses seumur hidup yang berjalan naik turun. Akan ada hari-hari ketika pikiran terasa tenang dan jernih, dan ada hari-hari ketika semuanya terasa kacau tanpa alasan jelas. Yang membedakan adalah cara kita menyikapinya. Dengan pemahaman bahwa pikiran bukanlah musuh, melainkan alat yang perlu diarahkan, kita berhenti memperlakukannya dengan kekerasan. Kita belajar mendengarkan tanpa selalu menuruti, memahami tanpa harus larut, dan memilih respons dengan lebih sadar. Mengendalikan pikiran berarti memberi diri sendiri izin untuk tidak selalu kuat, tidak selalu tahu jawabannya, dan tidak selalu baik-baik saja. Justru dari kejujuran itulah ketenangan tumbuh.
Saat kita berhenti menuntut pikiran untuk sempurna, ia perlahan menjadi lebih kooperatif. Hidup pun terasa lebih ringan karena tidak semua hal harus dipikirkan sampai tuntas. Ada hal-hal yang cukup dijalani, dirasakan, lalu dilepaskan. Dengan melatih kesadaran, merawat tubuh, membangun dialog internal yang sehat, dan memilih fokus dengan bijak, kita semua bisa hidup berdampingan dengan pikiran tanpa harus dikuasai olehnya. Pikiran mungkin tidak pernah benar-benar diam, tapi kita bisa belajar untuk tidak selalu ikut berlari bersamanya. Di sanalah kendali sejati berada, bukan pada kemampuan menghentikan pikiran, melainkan pada keberanian untuk tetap hadir, tenang, dan sadar di tengah segala kebisingan yang datang dan pergi. Pikiran yang sulit dikendalikan seringkali muncul saat kita terlalu lama hidup dalam tekanan yang tidak pernah benar-benar diakui. Banyak dari kita menjalani hari demi hari dengan wajah yang terlihat baik-baik saja. Padahal di dalam kepala ada tumpukan emosi yang belum selesai. Kita terbiasa menahan, menunda, dan menyimpan perasaan karena takut dianggap lemah atau merepotkan orang lain. Namun pikiran tidak bekerja seperti gudang yang bisa menampung segalanya tanpa batas. Semakin banyak yang ditahan, semakin besar tekanan yang tercipta. Dan suatu hari, tekanan itu bocor dalam bentuk pikiran yang berisik, mudah tersinggung, atau kelelahan mental yang sulit dijelaskan. Mengendalikan pikiran berarti jujur pada diri sendiri tentang apa yang sebenarnya dirasakan. Kejujuran ini tidak selalu harus diungkapkan ke orang lain, tapi setidaknya diakui di dalam diri. Ketika kita berhenti berpura-pura kuat setiap saat, pikiran tidak perlu lagi mencari jalan keluar yang ekstrim untuk didengar. Banyak orang salah mengira bahwa pikiran yang kacau berarti hidupnya berantakan. Padahal, seringkali itu hanya tanda bahwa ada bagian diri yang butuh perhatian. Saat kita mau memperlambat langkah dan mendengarkan, pikiran menjadi lebih teratur karena merasa diakui. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering terlalu keras pada diri sendiri soal waktu. Kita ingin semuanya cepat selesai, cepat berubah, dan cepat membaik. Padahal pikiran tidak bisa dipaksa mengikuti jadwal ideal kita. Ada proses yang memang membutuhkan waktu untuk dipahami dan diterima. Ketika kita terus mendesak diri agar segera tenang, segera ikhlas, atau segera kuat, pikiran justru semakin memberontak. Mengendalikan pikiran berarti memberi waktu bagi diri sendiri untuk berproses tanpa rasa bersalah. Kita semua punya ritme masing-masing, dan membandingkan kecepatan pemulihan diri dengan orang lain hanya akan memperpanjang kekacauan mental. Pikiran juga sangat dipengaruhi oleh cara kita memaknai kejadian. Dua orang bisa mengalami hal yang sama, tetapi merasakan dampak mental yang sangat berbeda tergantung bagaimana mereka menafsirkannya. Jika setiap kejadian dianggap sebagai ancaman atau kegagalan, pikiran akan terus berada dalam mode waspada. Sebaliknya, ketika kita mulai melihat kejadian sebagai bagian dari pengalaman hidup, bukan serangan pribadi, pikiran menjadi lebih lentur. Ini bukan tentang menyepelekan masalah, tapi memberi jarak yang sehat agar pikiran tidak menelan kita bulat-bulat. Kita bisa belajar bertanya pada diri sendiri, apakah pikiran yang muncul benar-benar membantu atau hanya menambah beban? Pertanyaan sederhana ini seringkali cukup untuk menghentikan spiral overthinking. Pikiran yang tidak membantu tidak perlu dilawan dengan emosi, cukup disadari lalu dilepaskan. Proses ini mungkin terasa asing di awal, tetapi semakin sering dilatih, semakin alami rasanya. Pada akhirnya, mengendalikan pikiran adalah tentang membangun kebiasaan kecil yang konsisten, bukan perubahan besar yang instan. Dalam keseharian, banyak dari kita hidup dengan pola reaktif tanpa benar-benar menyadarinya. Pikiran langsung meloncat ke kesimpulan, emosi langsung muncul, dan tubuh bereaksi sebelum kita sempat berpikir jernih. Pola ini terbentuk dari pengalaman masa lalu yang berulang, hingga akhirnya menjadi otomatis. Mengendalikan pikiran berarti memutus rantai otomatis ini dan menciptakan jeda kecil sebelum bereaksi. Jeda ini mungkin hanya beberapa detik, tetapi dampaknya besar. Di jeda itulah kita bisa memilih apakah akan mengikuti pikiran atau membiarkannya lewat. Banyak konflik batin dan eksternal sebenarnya bisa dihindari jika kita memberi diri kesempatan untuk tidak langsung bereaksi. Pikiran yang tak terkendali seringkali diperkuat oleh kebiasaan menilai segala sesuatu secara hitam putih. Kita terbiasa memberi label benar atau salah, sukses atau gagal, kuat atau lemah, tanpa ruang abu-abu. Pola pikir seperti ini membuat pikiran cepat lelah karena dunia nyata jauh lebih kompleks.
Saat kenyataan tidak sesuai dengan kategori yang kita buat, pikiran menjadi bingung dan gelisah. Dengan melatih diri melihat sesuatu secara lebih fleksibel, pikiran tidak perlu terus mencari kepastian yang mutlak. Hidup jarang memberikan jawaban yang benar-benar pasti, dan menerima ketidakpastian adalah bagian penting dari pengendalian pikiran. Banyak orang juga terjebak dalam kebiasaan mengulang skenario terburuk di kepala, seolah-olah dengan memikirkannya terus-menerus, kita bisa menghindarinya. Padahal, yang sering terjadi justru sebaliknya. Pikiran menjadi lelah, tubuh tegang, dan energi habis sebelum apapun benar-benar terjadi. Mengendalikan pikiran berarti menyadari bahwa tidak semua hal bisa dipersiapkan secara mental tanpa batas. Ada titik di mana berpikir lebih jauh tidak lagi produktif. Ketika kita mencapai titik itu, berhenti sejenak bukan berarti menyerah, melainkan menjaga diri. Kita juga perlu memahami bahwa pikiran sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Suasana yang terlalu bising, hubungan yang penuh konflik, atau rutinitas yang monoton dapat membuat pikiran lebih mudah kacau. Mengubah lingkungan tidak selalu berarti perubahan besar. Kadang cukup dengan menciptakan ruang kecil yang aman untuk diri sendiri. Ruang ini bisa berupa waktu healing, aktivitas sederhana yang disukai, atau rutinitas yang memberi rasa stabil. Dengan memiliki tempat mental untuk kembali, pikiran tidak merasa terjebak. Mengendalikan pikiran berarti belajar mengatakan cukup pada hal-hal yang menguras energi. Kita tidak harus merespon semua pesan, memenuhi semua ekspektasi, atau terlibat dalam semua masalah. Batas yang jelas membantu pikiran tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Saat kita berhenti memaksakan diri untuk selalu tersedia, pikiran pun bernapas lebih lega. Seringkali kita menganggap pikiran yang kacau sebagai tanda bahwa ada yang salah dengan diri kita. Padahal, pikiran yang berisik justru menunjukkan bahwa kita manusia yang peka dan peduli. Masalahnya bukan pada munculnya pikiran, tetapi pada bagaimana kita menanggapi dan memeliharanya. Mengendalikan pikiran berarti mengubah hubungan kita dengan pikiran itu sendiri. Daripada memperlakukannya sebagai musuh yang harus dikalahkan, kita bisa melihatnya sebagai sinyal yang perlu ditafsirkan. Pikiran cemas mungkin menandakan kelelahan, pikiran marah mungkin menunjukkan batas yang dilanggar, dan pikiran sedih mungkin meminta waktu untuk berduka. Dengan mendengarkan sinyal ini tanpa drama berlebihan, pikiran menjadi lebih terarah. Banyak orang terjebak dalam kebiasaan mengidentifikasi diri sepenuhnya dengan pikirannya. Saat pikiran berkata kita tidak cukup baik, kita langsung mempercayainya. Padahal, pikiran hanyalah salah satu suara di dalam diri, bukan keseluruhan identitas kita. Dengan mengambil jarak, kita bisa melihat bahwa diri kita lebih luas daripada apa yang sedang dipikirkan. Jarak ini memberikan kebebasan untuk memilih respons yang lebih sehat. Kita juga perlu menyadari bahwa pikiran seringkali terpengaruh oleh masa lalu yang belum selesai. Pengalaman lama yang menyakitkan bisa membentuk pola pikir tertentu yang terus aktif meski situasinya sudah berbeda. Mengendalikan pikiran berarti menyadari bahwa masa lalu tidak selalu relevan dengan masa kini. Apa yang dulu berbahaya belum tentu berbahaya sekarang. Dengan memperbaharui perspektif, pikiran tidak lagi bekerja dengan data lama yang usang. Proses ini memang membutuhkan kesabaran, karena pola lama tidak hilang dalam semalam. Namun, setiap kali kita memilih respons baru, kita sedang melatih pikiran untuk bekerja dengan cara yang lebih relevan. Mengendalikan pikiran juga berkaitan dengan kemampuan untuk berhenti sejenak dari pencarian makna berlebihan. Tidak semua hal harus dianalisis sampai tuntas. Kadang, kejadian hanya terjadi tanpa pesan tersembunyi. Ketika kita memaksakan makna pada segalanya, pikiran menjadi lelah dan penuh asumsi. Dengan membiarkan beberapa hal tetap sederhana, pikiran punya ruang untuk beristirahat. Ini bukan tentang menjadi cuek, tapi tentang memilih kapan perlu berpikir dan kapan cukup menjalani. Banyak dari kita baru menyadari pentingnya ketenangan pikiran setelah benar-benar kelelahan. Padahal, ketenangan bisa dilatih sejak dini melalui kebiasaan kecil yang konsisten. Tidak perlu menunggu sampai pikiran benar-benar kacau untuk mulai merawatnya. Setiap momen sadar adalah kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Pada akhirnya, mengendalikan pikiran yang tak terkendali adalah tentang keberanian untuk hadir sepenuhnya dalam hidup dengan segala ketidaksempurnaannya. Kita tidak perlu menjadi versi ideal yang selalu tenang dan terkendali.
Justru dengan menerima bahwa kekacauan sesekali adalah bagian dari perjalanan, kita berhenti menambah beban yang tidak perlu. Pikiran akan selalu bergerak, bertanya, dan bereaksi. Itu sifat alaminya. Yang bisa kita lakukan adalah menjadi pengamat yang bijak, bukan penumpang yang terseret. Dengan melatih kesadaran, membangun batas yang sehat dan bersikap lebih lembut pada diri sendiri, kita menciptakan ruang di mana pikiran bisa bergerak tanpa menguasai. Hidup pun terasa lebih lapang, karena kita tidak lagi menghabiskan energi untuk melawan apa yang tidak perlu dilawan. Mengendalikan pikiran berarti memilih fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan sekarang, bukan terjebak pada skenario yang belum tentu terjadi. Kita belajar menerima bahwa tidak semua pertanyaan butuh jawaban segera. Beberapa cukup disimpan, beberapa cukup dilepaskan. Dalam proses ini, kita mungkin akan jatuh kembali ke pola lama, dan itu wajar. Yang penting adalah kesediaan untuk kembali sadar lagi dan lagi. Setiap kali kita kembali, kita sedang memperkuat kendali. Kendali bukan tentang kekuasaan penuh atas pikiran, tetapi tentang kemampuan untuk tidak dikuasai olehnya. Saat kita memahami ini, hidup menjadi lebih ringan, lebih jujur, dan lebih manusiawi. Pikiran yang tadinya terasa liar, perlahan menjadi teman seperjalanan, bukan ancaman. Dan di sanalah tanpa disadari, kita menemukan ketenangan yang selama ini dicari. Bukan dengan memaksa pikiran diam, tetapi dengan belajar hidup berdampingan dengannya. Pikiran yang terasa tidak terkendali seringkali bukan muncul begitu saja, melainkan hasil dari kebiasaan panjang yang jarang kita sadari. Kita tumbuh dalam lingkungan yang menilai kecepatan, pencapaian, dan hasil akhir, sehingga pikiran terbiasa bekerja tanpa henti demi memastikan semuanya berjalan sesuai harapan. Tanpa disadari, kita menganggap istirahat mental sebagai kemalasan, padahal pikiran juga butuh jeda seperti tubuh. Ketika jeda ini tidak pernah diberikan, pikiran akan menciptakannya sendiri dalam bentuk kelelahan, kebingungan, atau ledakan emosi yang sulit dikendalikan. Mengendalikan pikiran berarti mengubah cara kita memandang jeda, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kebutuhan dasar. Banyak dari kita merasa bersalah ketika tidak memikirkan apa-apa atau tidak produktif. Padahal di saat-saat itulah, pikiran sebenarnya sedang merapikan dirinya. Pikiran yang terus dipaksa bekerja tanpa ruang akan kehilangan kejelasan, seperti kaca yang terlalu sering disentuh hingga buram. Dengan memberi ruang, kita membantu pikiran kembali jernih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering mengabaikan sinyal kecil dari pikiran, seperti mudah lupa, cepat kesal, atau sulit fokus. Sinyal ini sering dianggap sepele, padahal itu adalah cara pikiran meminta perhatian. Ketika sinyal ini diabaikan, pikiran akan menaikkan volumenya. Di titik tertentu, pikiran yang tadinya hanya lelah berubah menjadi gelisah dan sulit dikendalikan. Mengendalikan pikiran berarti peka terhadap sinyal-sinyal kecil ini dan meresponsnya dengan bijak. Tidak selalu harus dengan solusi besar. Kadang cukup dengan memperlambat ritme, mengurangi tuntutan, atau memberi waktu hening. Kita juga perlu menyadari bahwa pikiran tidak bekerja secara netral. Ia dipengaruhi oleh kebiasaan kita dalam menilai diri sendiri dan dunia sekitar. Jika kita terbiasa melihat segala sesuatu sebagai ancaman, pikiran akan selalu siaga. Jika kita terbiasa menganggap kesalahan sebagai akhir segalanya, pikiran akan dipenuhi ketakutan. Mengendalikan pikiran berarti melatih perspektif yang lebih seimbang, bukan dengan menyangkal kesulitan, tetapi dengan mengakui bahwa hidup selalu memiliki lebih dari satu kemungkinan. Saat kita berhenti melihat hidup sebagai ujian yang harus selalu lulus, pikiran tidak lagi terburu-buru mencari jawaban. Kita juga sering lupa bahwa pikiran sangat terpengaruh oleh ritme hidup yang terlalu padat. Terlalu banyak target, terlalu banyak peran, dan terlalu sedikit ruang untuk menjadi diri sendiri. Dalam kondisi ini, pikiran akan terus meloncat dari satu hal ke hal lain tanpa sempat selesai. Mengendalikan pikiran berarti berani memilih prioritas, bukan berdasarkan tuntutan luar, tetapi berdasarkan kapasitas diri. Dengan memilih lebih sedikit, pikiran menjadi lebih fokus. Fokus ini bukan berarti menyempit, tetapi memberi kedalaman pada apa yang benar-benar penting. Mengendalikan pikiran juga berkaitan erat dengan kemampuan untuk berdamai dengan ketidaknyamanan.
Banyak dari kita secara refleks menghindari rasa tidak nyaman, baik itu kebosanan, kesepian, atau kebingungan. Padahal, ketidaknyamanan adalah bagian alami dari hidup. Ketika kita terus berusaha menghindarinya, pikiran justru semakin sensitif terhadap hal-hal kecil. Mengendalikan pikiran berarti belajar bertahan sejenak dalam rasa tidak nyaman tanpa langsung mencari pelarian. Ini bukan tentang memaksa diri menderita, tetapi tentang memperluas toleransi. Saat toleransi meningkat, pikiran tidak lagi panik setiap kali menghadapi hal yang tidak menyenangkan. Kita juga perlu memahami bahwa pikiran seringkali menciptakan cerita untuk mengisi kekosongan. Saat tidak ada kepastian, pikiran akan berimajinasi. Masalahnya, imajinasi ini sering condong ke arah negatif. Mengendalikan pikiran berarti menyadari kapan pikiran sedang bercerita tanpa dasar yang jelas. Dengan menyadari bahwa itu hanyalah cerita, bukan fakta, kita bisa menghentikan diri untuk tidak terlalu larut. Cerita yang tidak diverifikasi tidak perlu dijadikan pedoman hidup. Pikiran juga sangat dipengaruhi oleh kebiasaan kita dalam menilai emosi. Jika kita menganggap emosi tertentu sebagai sesuatu yang salah, pikiran akan berusaha keras menyingkirkannya. Namun, emosi yang ditolak tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya berubah bentuk. Mengendalikan pikiran berarti menerima emosi sebagai informasi, bukan ancaman. Emosi memberitahu kita apa yang penting, apa yang terluka, dan apa yang perlu diperhatikan. Dengan mendengarkan tanpa menghakimi, pikiran menjadi lebih koheren. Kita juga sering lupa bahwa pikiran tidak selalu membutuhkan solusi, kadang hanya membutuhkan pengakuan. Banyak pikiran berulang muncul karena kita terlalu cepat ingin menyelesaikan sesuatu yang sebenarnya butuh waktu untuk dirasakan. Mengendalikan pikiran berarti memberi izin pada diri untuk tidak selalu tahu jawabannya. Ketika kita berhenti memaksa jawaban, pikiran perlahan tenang. Hidup tidak selalu logis dan terstruktur, dan menerima ketidakteraturan ini membantu pikiran beradaptasi. Dalam proses ini, kita belajar bahwa kendali bukan tentang memegang erat, tetapi tentang tahu kapan harus melepas. Pada akhirnya, cara mengendalikan pikiran yang tak terkendali bukanlah tentang mencapai kondisi ideal yang bebas dari kekacauan, melainkan tentang membangun hubungan yang lebih dewasa dengan diri sendiri. Kita semua akan menghadapi hari-hari ketika pikiran terasa berat, berisik, dan melelahkan. Perbedaannya terletak pada bagaimana kita merespons hari-hari itu. Dengan pemahaman bahwa pikiran adalah proses, bukan identitas, kita berhenti mengukur diri berdasarkan apa yang muncul di kepala. Kita belajar bahwa ketenangan tidak selalu datang dari jawaban, tetapi dari penerimaan. Mengendalikan pikiran berarti hadir dalam hidup apa adanya, tanpa terus-menerus menuntut keadaan ideal. Kita mulai menyadari bahwa banyak hal tidak perlu dipikirkan sedalam itu untuk tetap bisa dijalani. Dengan kesadaran ini, hidup terasa lebih ringan. Pikiran masih ada, tetapi tidak lagi mendominasi. Kita tidak lagi berusaha menjadi sempurna secara mental, melainkan cukup sadar untuk kembali ketika tersesat. Setiap kali kita kembali, kita memperkuat kemampuan untuk memilih. Dan disitulah kendali sebenarnya berada, bukan pada kemampuan menghapus pikiran, tetapi pada keberanian untuk tidak selalu mengikutinya.